Demikian juga capaian literasi dan numerasinya juga minimal sedang. Kemudian ada dukungan dari yayasan kalau ini adalah sekolah swasta, dukungan dari Pemda, komitmen dari kepala sekolah, kemudian juga sekolah yang menerapkan mata pelajaran coding KA sebagai mata pelajaran pilihan khusus untuk sekolah model KKA. Kemudian satuan pendidikan menerapkan pengembangan berpikir komputasional khusus untuk PAUD. Kemudian diprioritaskan sekolah yang sudah mengikuti pelatihan PM dan coding KA ataupun PBK KA. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat catatannya bahwa untuk kriteria nomor 1, 3, 7, dan 9 adalah kriteria dengan data yang tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi long list sekolah sasaran. Nah, kemudian juga kriteria penentuan sekolah model untuk mitra pembangunan pada prinsipnya sama dari sisi poin 1, 2, dan 3-nya. Tapi yang paling utama tentu di sini ada dukungan dari yayasan, kemudian juga komitmen dari kepala sekolah. Untuk poin 6 dan 7 itu sama seperti kriteria di slide sebelumnya. Namun hal yang perlu didiskusikan, apakah memang untuk sekolah model pada mitra pembangunan ini ada kriteria yang masih perlu disesuaikan? Jika ada, lalu juga seperti apa mekanisme pemilihan sasarannya dari sekolah mitra pembangunan ini? Karena cukup banyak mungkin mitra pembangunan yang akan kita libatkan supaya nanti ada prinsip keberadilan. Kemudian ini data sekolah yang sudah melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam di 3 provinsi terbesar memang masih berada pada provinsi di Pulau Jawa. Dari mulai Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kemudian kabupaten kota yang cukup banyak mengikuti melaksanakan pelatihan ini ada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Administrasi Jakarta Timur. Jadi memang belum tersebar secara merata, tapi ini sudah kami hasil identifikasi yang dilakukan oleh teman-teman dari PAUD Dasmen dan juga GTK. Ini juga sekolah yang sudah melaksanakan pelatihan coding KA masih dipegang oleh 3 provinsi di Pulau Jawa dan jumlah sekolah yang sudah melaksanakan pelatihan coding KA ini juga cukup banyak, ada di 53.786 sekolah. Tapi sekolah yang menerapkan mata pelajaran coding KA di seluruh Indonesia ini baru mencapai 14.957 sekolah, Bapak Ibu, untuk coding KA. Kalau untuk pembelajaran mendalam memang belum bisa diidentifikasi karena bentuknya tidak seperti coding KA yang bisa Dapodik. Kemudian kami sudah melakukan penetapan sasaran. Ini adalah rekapitulasi target data sasaran per direktorat. Kemarin di Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan juga Vokasi sudah menetapkan ada 254 satuan pendidikan yang sudah diverifikasi dan juga divalidasi terkait dengan kondisi dari setiap satuan pendidikan ini. Jadi mudah-mudahan untuk yang 254 ini insya Allah sudah siap. Kemudian juga pemilihan dari Pemda. Ini ada 400 satuan pendidikan, jumlahnya nama-nama sekolahnya belum ditentukan. Kemudian juga nanti ada dari sekolah binaan mitra, kemudian dari alumni studi banding yang melakukan kunjungan ke Australia, baik itu dari sekolahnya pegang binaannya inovasi dan juga alumni studi banding yang kepala sekolahnya ikut berangkat. Nah ini rencananya di tahun ini kita akan memilih 1.068 satuan pendidikan yang akan menjadi target sasaran sekolah implementasi model. Sampai saat ini untuk direktorat tadi sudah disampaikan ada 254 satuan pendidikan yang sudah kita validasi. Kemudian untuk Pemda ini sudah ada daftar 400 satuan pendidikan dan progres saat ini baru 276 yang memungkinkan bisa dijadikan sebagai sasaran sekolah target, sekolah implementasi gitu ya, dengan sebarannya ini ada di PAUD, kemudian ada untuk direktorat ada 30, untuk Pemda ada sekitar baru 5 yang
tentukan. Kemudian dari SD ada 40, ada 74 nih sudah ada jumlah totalnya. Kemudian di SMP ada 40 dan 74, di SMA ada 63 dan 74, di SMK ada 66 dan 49, SLB ini ada 10 dan yang progresnya belum tersedia. Kemudian di SKB atau PKBM ada 5 dan masih untuk Pemdanya belum ditentukan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini kita bisa menetapkan lagi jumlah satuan pendidikannya. Ini sudah hasil diskusi dengan setiap direktorat Bapak Ibu, jadi bukan ditentukan sendiri oleh Beskap. Kemudian ini perkembangan penetapan sasaran yang sudah ditentukan oleh direktorat. Ini berdasarkan sebaran sekolahnya dengan jumlah 254. Nah, ini adalah usulan metode dan kriteria penetapan long list, short list, penetapan sasaran. Dengan jumlah satuan pendidikan 444.121 satuan pendidikan, ini kita akan mencoba menetapkan untuk shortlist setiap tahunnya nanti akan seperti apa dan berapa jumlahnya. Ini memang belum ditentukan oleh kami gitu. Jadi mohon arahannya juga nanti dari Pak SKM, Pak staf ahli dan juga Pak Kaban bagaimana kita menetapkan untuk shortlist setiap satuan pendidikannya. Dengan kriterianya masih sama seperti yang disampaikan di awal, akreditasi minimal B, kemudian rapot pendidikannya juga sudah sedang, capaian literasinya juga sedang, kemudian diprioritaskan sekolah yang menerapkan mata pelajaran KKA sebagai mata pelajaran pilihan, dan diprioritaskan sekolah yang sudah mengikuti pelatihan PM dan coding KA. Kemudian untuk yang shortlistnya ini mudah-mudahan ini bisa kita capai juga. Nanti untuk penyampaian kepada Dinas Pendidikan atau Pemda ini fokus kepada kabupaten kota dengan capaian literasi numerasi tinggi ataupun sedang juga bisa gitu ya. Kemudian fokus pada 3 sekolah dengan capaian literasi. Ini untuk yang shortlist yang memang sudah ditetapkan di 254 kemarin karena memang sudah dipilih sekolah-sekolah yang cukup bagus nilai-nilainya berdasarkan data Dapodik. Kemudian juga untuk yang Pemda ini belum kita tetapkan, kita akan tentukan bagaimana menentukan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang memang yang ditetapkan oleh Pemda nanti. Kemudian ini adalah alur penguatan untuk sekolah model, baik itu pembelajaran mendalam maupun coding dan KA. Jadi dari pertama ini secara konsepnya Bapak Ibu bagaimana sekolah model ini bisa dikatakan berhasil dan tadi disampaikan juga oleh Pak Kaban berkaitan dengan bagaimana bentuk intervensi kita ataupun penguatan kita, bagaimana kita bisa mencapai impact-nya adalah mencapai 8 dimensi profil lulusan serta mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif, produktif dan bertanggung jawab. Kemudian dari intermediate outcome-nya nanti sekolah mampu menerapkan pembelajaran mendalam dan coding KA secara paripurna. Kemudian juga adanya sekolah menjadi pusat percontohan implementasi PM dan KA. Tadi dikatakan sebagai laboratorium perubahannya. Kemudian juga ada dukungan daerah terhadap implementasi PM dan KA ini secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya dukungan dari pusat tapi juga dari dukungan daerah. Kemudian dari sisi immediate outcome-nya, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam menerapkan PM dan KA, kemudian juga sekolah memiliki networking pembelajaran yang luas, meningkatnya budaya belajar antar sekolah, dan yang paling tinggi adalah meningkatnya pemahaman serta dukungan dari pengawas dan dinas pendidikan. Kemudian output yang paling dekat bisa kita lihat, pertama kepala sekolah dan guru mengikuti pelatihan dan pendampingan, kemudian sekolah mendapat bantuan sarana dan media pembelajaran, kemudian sekolah membangun jejaring di daerah, nasional dan ataupun internasional, sekolah menggerakkan komunitas guru dan kepala sekolah serta berbagi praktik dan inovasi pembelajaran, dan pengawas serta dinas pendidikan mengikuti sosialisasi dan advokasi. Kemudian pada ranah intervensi atau penguatannya nanti dari sisi input kita sudah menyiapkan ada regulasi pendukung, pedoman pelaksanaan sekolah model dan materi pendukung lainnya. Kemudian sudah ada desain pelatihan dan pendampingan,
ada desain advokasi daerah dan kemitraan, dan juga desain MONEF. Lalu aktivitas yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan kepada sekolah, bantuan sarana dan media pembelajaran, fasilitasi showcase dan networking, kemudian penguatan kelompok kerja guru dan kepala sekolah, advokasi pengawas dan dinas pendidikan, serta monitoring dan evaluasi. Maka inilah adalah bentuk penguatan untuk sekolah model pembelajaran mendalam dan sekolah model Coding KA. Lalu selain itu juga ini adalah konsep dari sisi bagaimana tujuan dan konsepnya, kemudian indikator capaiannya, tahapan implementasi dan arah intervensi. Jadi kami berharap dengan adanya sekolah model ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran mendalam untuk membentuk 8 dimensi profil lulusan berfungsi sebagai proof of concept dan benchmarking mutu pendidikan. Ini untuk sekolah pembelajaran mendalam. Kemudian untuk coding dan KA tentunya menyiapkan SDM dengan keterampilan digital, coding dan kecerdasan artifisial sejak pendidikan dasar menengah untuk menjawab tantangan kesenjangan talenta digital, berfungsi sebagai laboratorium pengembangan keterampilan digital. Kemudian indikator capaiannya dari sisi dari sekolah model, dari sekolah pembelajaran mendalam, berbasis kualitas proses pembelajaran, excellent in learning, teaching and leading, bagaimana dari sisi pengalaman belajar, murid, praktik pedagogis, dan juga kepemimpinan instruksional. Kemudian pada sekolah coding KA berbasis kompetensi digital spesifik, baik itu guru yang tersertifikasi coding KA, murid yang mengambil mata pelajaran coding KA, peningkatan literasi digital, etika digital, dan lain-lain. Kemudian tahap implementasinya nanti untuk sekolah pembelajaran masih diskusi, diseminasi, dan inovasi. Jadi yang paling tinggi itu adalah sekolah yang mampu melakukan inovasi untuk pembelajaran mendalamnya. Sementara untuk coding KA, implementasi teknis bertahap berbasis kesiapan dari mulai pengembangan kurikulumnya, peningkatan kompetensi guru, implementasi di satuan pendidikan. Kemudian arah intervensinya nanti lebih dominan pada penguatan pedagogi dan kepemimpinan untuk sekolah pembelajaran mendalam. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan baik itu oleh LPTK maupun juga fasilitator, penguatan KKG dan kepala sekolah, advokasi, pengawas, dan lain-lain. Kemudian untuk sekolah coding KA dominan pada penguatan kapasitas teknis digital, pelatihan intensif coding dan KA oleh profesional, asosiasi, kemudian juga ada pengembangan media pembelajaran. Nah ini memang antara pembelajaran mendalam dengan coding KA ini ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa digabungkan gitu. Jadi bisa jadi nanti dalam implementasinya perlu dirancang terpisah antara sekolah pembelajaran mendalam dan juga coding KA. Bapak Ibu sekalian, ini adalah strategi implementasi satuan pendidikan baik PM maupun KA dari setiap satuan kerja unit utama yang ada di Kemendikdasmen, atau kita sebutnya dulu intervensi. Sekarang kita menyebutnya penguatan ataupun juga pendampingan yang akan diberikan. Yang pertama dalam bentuk BIMTEK dan pendampingan sekolah. Kalau tadi Pak Kaban menyampaikan bicaranya mengenai teaching experimental model gitu. Jadi bukan hanya BIMTEK tapi betul-betul didampingi nanti oleh pengawas dan juga oleh kepala sekolah, dan kita juga tentu akan melakukan pendampingan. Nah, bagaimana penguatan dari masing-masing unit utama ini? Yang pertama dari PDM maupun vokasi bentuknya sosialisasi dan atau pendampingan mutu implementasi sekolah model. Kemudian dari GTK nanti dalam bentuk BIMTEK bagaimana guru, pendidik ataupun kepala satuan pendidikan dan pengawas nanti diberikan pemahaman terkait dengan PM dan juga bagaimana melakukan pendampingan terhadap sekolah model ini. Kemudian pendampingan pasca BIMTEK, kemudian kemitraan pendampingan pasca BIMTEK dengan perguruan tinggi ataupun asosiasi dosen dan mitra pendidikan. Kemudian dari BESKAP menyusun indikator, membantu pengembangan materi pelatihan maupun BIMTEK dan juga melakukan membantu analisis data. Kemudian untuk sekolah model KA juga sama, dari mulai dengan untuk PDM ataupun vokasi, sosialisasi dan atau pendampingan mutu implementasi sekolah model. Kemudian dari GTK ada BIMTEK bagi guru ataupun pendidik. Kemudian juga pendampingan pasca BIMTEK. Kemudian dari BESKAP penyusunan indikator membantu pengembangan materi pelatihan.
Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan pengembangan sumber belajar dan perangkat pembelajaran. Ini juga sama dari PDM maupun vokasi melakukan penyaluran bantuan sarpras pembelajaran baik itu dalam bentuk media belajar ataupun alat pendukung lainnya yang mendukung terhadap pembelajaran mendalam. Kemudian penyusunan contoh inspirasi bahan ajar. Kemudian untuk GTK pemerkayaan konten inspirasi pembelajaran melalui ruang GTK. Kemudian nanti dari Beskap berkaitan dengan penyusunan pedoman teknis penggunaan bantuan sarana dan prasarana dan perangkat pembelajaran. Kemudian juga nanti ada bimbingan terkait penyusunan model KSP dan perencanaan pembelajarannya. Untuk sekolah model KKA, penyaluran bantuan SAPRA sama ini untuk PDM dan vokasi. Kemudian juga penyusunan contoh inspirasi bahan ajar. Kemudian dari GTK memperkaya konten inspirasi pembelajaran. Jadi pada prinsipnya sama untuk poin 2 ini baik untuk model PM maupun juga model KKA. Jadi kemudian yang ketiga terkait dengan fasilitasi showcase dan networking. Ini kami berharap nanti dari PDM maupun vokasi memberikan fasilitasi showcase praktik baik dan jejaring antar sekolah model. Kemudian dari GTK melakukan penguatan jejaring dengan GTK di luar negeri dan perguruan tinggi khusus untuk sekolah yang sudah masuk level 4. Kemudian untuk sekolah model KKA untuk Beskap ini mungkin belum ada perannya gitu ya, tapi nanti bisa membantu aktivitas yang dilakukan baik PDM maupun juga GTK. Untuk model KKA juga sama, fasilitasi showcase dan networking ini juga dilakukan untuk model KKA ini. Kemudian yang berikutnya, penguatan kelompok kerja guru dan kepala sekolah. Ini juga tugas dari PDM maupun juga vokasi melakukan penguatan kelembagaan, baik itu bagi PKG, KKG, MGMP, ataupun juga kepala sekolah di sekolah model. Kemudian bagi GTK, penguatan substansi bagi kelompok kerja guru, kepala sekolah bekerja sama dengan asosiasi dosen dan mitra pendidikan. Kemudian dari Beskap menyusun indikator membantu pengembangan materi penguatan kelompok kerja guru maupun kepala sekolah. Demikian halnya juga untuk sekolah model Coding KA memilih penguatan kelembagaan PKG, KKG, MGMP dan sebagainya. Penguatan kelompok kerja penguatan kelompok kerja bekerja sama dengan asosiasi dosen dan mata pelajaran khusus untuk Coding KA ini. Kemudian dari Beskap penyusunan indikator membantu pengembangan materi penguatan kelompok kerja guru. Dari sisi advokasi pengawas dan juga dinas pendidikan, nanti mohon bantuannya untuk PDM dan vokasi ini melakukan advokasi ke dinas pendidikan, termasuk pengawas terkait penjaminan mutu sekolah model dan menjamin keberlangsungan program. Kemudian dari GTK, sosialisasi kebijakan dan produk-produk yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal GTK terkait dengan pembelajaran mendalam pada pengawas dan dinas pendidikan. Kemudian nanti untuk Beskap akan membantu pengembangan materi advokasinya. Untuk sekolah model Coding KA juga pada prinsipnya sama seperti yang dilakukan pada sekolah model pembelajaran mendalam. Kemudian pada aspek monitoring dan evaluasi, tentu nanti PAUD Dasman dan vokasi akan implementasi program di tingkat satuan pendidikan dari sisi kepatuhan, progres, kemudian juga pemanfaatan bantuan. Kemudian dari GTK nanti ada MONEP peningkatan kompetensi guru dan kualitas praktik mengajar dan kepemimpinan satuan pendidikan. Kemudian dari Beskap nanti akan dilaksanakan MONEP outcome dan dampak serta penyusunan dashboard sekolah model. Untuk sekolah model Coding KA juga sama nanti dari masing-masing untuk PAUD Dasman, GTK dan Beskap. Lalu berikutnya berkaitan dengan kewajiban sekolah dan Pemda yang akan mengikuti program sekolah model. Yang pertama untuk sekolah mungkin nanti berkewajiban membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar pembelajaran mendalam dan coding KA di sekolahnya. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan coding KA dalam praktik pembelajaran dan tata kelola sekolah. Kemudian menyusun dan melaksanakan proyek pengembangan praktik baik sesuai dengan fokus programnya, menyampaikan laporan perkembangan berkala minimal 2 minggu sekali kepada fasilitator, berpartisipasi aktif dalam pendampingan, refleksi dan evaluasi program, kemudian membentuk tim kerja di tingkat satuan pendidikan untuk mengawal implementasi. Sementara dari pemerintah daerah,
kewajibannya adalah menetapkan dukungan kebijakan daerah bagi pelaksana sekolah model PM dan KKA, nanti dalam bentuk surat keputusan kepala dinas, kemudian memberikan izin dan fasilitasi pelatihan ataupun pendampingan bagi sekolah sasaran, menyelenggarakan forum diseminasi hasil dan praktik baik antar satuan pendidikan, melakukan monitoring dan dukungan keberlanjutan program di wilayahnya, mengintegrasikan hasil program ke dalam kebijakan dan program daerah, kemudian menyediakan sumber daya bagi sekolah sasaran untuk mengakselerasi penerapan pembelajaran mendalam dan coding KA. Ini adalah berikutnya adalah tahapan implementasi program sekolah model PM dan KKA ini. Kami sudah menentukan lini masanya Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari ini kita akan melakukan pendaftaran dan seleksi. Nanti kita akan melakukan sosialisasi awal kepada Pemda dan Mitra. Kemudian nanti ada pendaftaran calon sekolah model, kemudian ada seleksi dan penetapan calon sekolah model. Kemudian di Februari Mei ini kemudian ada BIMTEK dan pendampingan intensif tentunya. Di Februari ini kalau sudah dilakukan pendampingan satuan pendidikan langsung melaksanakan pembelajaran mendalam dan coding KA ini. Jadi dari mulai BIMTEK oleh pusat, kemudian oleh daerah, BIMTEK untuk guru, kepala sekolah, pengawas dan tim kelompok kerja, kemudian juga kemitraan dengan perguruan tinggi, kemudian juga pendampingan oleh UPT, baik di tim daerah ke sekolah ataupun juga kelompok kerja. Kemudian nanti di Mei dan Desember kita akan melihat progres perbaikan dan berkelanjutannya seperti apa, dilihat dari penyaluran bantuan, supervisi penggunaan bantuan, pendampingan ke sekolah, supervisi, monitoring dan evaluasi, menindaklanjuti hasil supervisi, monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian nanti di November sampai Desember 2026 ini kita akan melakukan pengimbasan dan akselerasi. Dimulai dengan evaluasi kesiapan sekolah untuk melakukan diseminasi, kemudian diseminasi di tingkat wilayah dan diseminasi di tingkat nasional. Ini juga mungkin perlu disepakati tahap implementasi, timeline pelaksanaan ini juga dari sisi waktu nanti dari hasil diskusi bersama. Ini adalah rancangan kami Bapak Ibu terkait dengan rencana pelaksanaannya. Kami akan melakukan sosialisasi program sekolah model untuk PM dan KA ini. Insya Allah di tanggal 8 Januari itu kami akan sosialisasi kepada Pemda, kemudian tanggal 9 Januari itu kepada mitra, kemudian juga untuk satuan pendidikan di tanggal 12 Januari. Nanti PIC-nya ada di Setdijen PDM. Ini sudah kami tetapkan. Nanti kita akan bekerja sama dalam paparan dan sebagainya. Tentu semua komponen akan bekerja sama. Kemudian nanti ada seleksi sekolah. Ini akan dilaksanakan tanggal 23 Januari. Kemudian penetapan sekolah modelnya 30 Januari. Kemudian nanti konsolidasi gugus pusat, bagaimana BIMTEK tim pusat terkait dengan sekolah model ini akan dilaksanakan pada bulan Februari. Kemudian nanti akan ada asesmen mandiri sekolah model sebagai baseline. Dari mulai penyusunan instrumen asesmen mandiri sekolah model sebagai baseline-nya oleh Beskap di bulan Januari ini, kemudian sosialisasi ke sekolah model tentang asesmen mandiri sekolah model oleh PDM di bulan Februari, kemudian nanti analisis hasil analisis asesmen untuk sekolah model untuk melihat pemetaan tahap perkembangannya juga oleh Beskap di bulan Februari. Kemudian penyusunan NPK program pengembangan kompetensi sekolah model juga ini nanti akan disiapkan dari mulai Januari ini. Kemudian juga BIMTEK nanti dari GTK juga mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan di bulan Februari dan Maret sampai pada akhir BIMTEK-nya. Kemudian nanti pendampingan juga akan langsung kita lakukan dari mulai Februari sampai dengan bulan November. Kemudian yang terakhir adalah penguatan kelompok kerja ataupun juga komunitas belajar. Ini juga akan kita mulai dari mulai Februari sampai dengan November dengan menyiapkan berbagai desain optimalisasi kelompok kerja sampai kepada bagaimana melaksanakan praktik inquiry kolaboratif atau mungkin nanti kita gunakan istilahnya teaching experimental model gitu untuk keberhasilan kesuksesan dari sekolah model pembelajaran mendalam dan coding KA. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan implementasi sekolah model ini. Demikian Pak Arief, terima kasih. Assalamualaikum.
pedoman implementasi PM dan KKA yang sudah komprehensif, cukup lengkap, yang disampaikan siapa melakukan apa dari unit utama juga sudah tergambarkan. Hanya tadi ada dua yang dari paparan itu yang perlu didiskusikan sebelum nanti saya masuk pada apa yang akan menjadi tindak lanjut langkah Paudikdas dan Vokasi serta GTK PG dalam implementasi pada tahap selanjutnya berdasarkan pedoman yang sudah dibuat bersama-sama. Ternyata tidak hanya Puskurja, juga mengundang unit utama yang lain. Tadi disampaikan bagaimana penentuan calon sasaran untuk sekolah mitra pembangunan, apakah sama dengan yang sudah ditentukan di atas atau model seperti apa, termasuk dengan pemerintah daerah itu. Kedua, timeline tahapan implementasi pelaksanaan PM, walaupun tadi ada beberapa juga sudah dipaparkan oleh Bu Laksmi per tanggal, bahkan tanggal 8, 9, tanggal 8 mengundang dinas, tanggal 9 mitra pembangunan, tanggal 12 mengundang sekolahan yang akan menjadi sekolah sasaran, sekolah model implementasi pembelajaran mendalam dan KKA. Nah, sebelum nanti saya ke Paudikdasmen, GTK, dan Vokasi, saya mohon masukan, mungkin ada yang ingin menyampaikan dari staf khusus, ahli, tenaga ahli menteri, Bapak Ibu sekalian, yang lainnya untuk menambah, mempertajam implementasi ini. Kami persilakan. Oh ya, boleh di awal Pak PIC, ya, PIC-nya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Arief, Pak Tony, Bu Laksmi yang sudah menyampaikan, dan Puskurja terima kasih banyak respon cepatnya. Ini kesepakatan yang sudah kita ambil pada rapat tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu. Dan mohon teman-teman di unit utama yang kemarin sudah kita harapkan untuk menindaklanjuti diskusi minggu lalu itu bisa diselesaikan segera secepat yang sudah dilakukan oleh Puskurjan ini gitu. Nah, bagi teman-teman unit utama nanti mungkin juga bisa melihat, mereview terkait dengan hasil Monef yang sudah dilakukan oleh teman-teman PSKP, Pak Irsyad ya. Nanti kalau perlu mungkin di-share lagi hasil yang terakhir itu, yang beberapa di antara kita, bahkan saya dan Pak Adi juga berhalangan hadir untuk yang terakhir waktu itu yang dipaparkan. Nanti mohon bisa di-share lagi untuk menjadi referensi tindak lanjut bagi masing-masing unit utama. Yang kedua tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Tony, Kepala BSK, bahwa memang capaian pendidikan kita itu kalau istilah sekarang itu tidak sedang baik-baik saja, baik kita lihat pada indikator kognitif maupun non-kognitif. Kognitif di hasil TKA ya seperti itu yang tadi disampaikan. Kemudian kalau kita bicara pada konteks kompetensi, itu secara domain literasi maupun numerasi itu kita juga tidak baik-baik amat. 75% data terakhir 75% siswa kita itu masih di bawah level 2 untuk kompetensi literasi. Numerasi lebih parah lagi, 85% di bawah level 2. Oleh karenanya memang kita harus sama-sama bersepakat untuk bisa menjalani secara bersama-sama. Nah, yang berikutnya, mengapa ini menjadi penting, karena dalam beberapa kesempatan Pak Menteri itu ekspektasinya itu sangat tinggi terhadap PM dan coding KA ini. Bahkan kira-kira semester lalu saja beliau sudah menanyakan bagaimana PM itu tidak hanya sekedar angka-angka saja, tetapi dampaknya gitu. Jadi tahun lalu itu kita sudah ditanya dampaknya bagaimana gitu. Nah, dalam narasinya Pak Menteri,
deep learning itu masih belum berjalan dengan maksimal, bahkan masih kedap-kedip gitu katanya Pak Menteri itu pada saat itu. Oleh karenanya kita sudah melewati ini hampir 1 tahun sehingga tidak ada kesempatan yang banyak untuk kita tidak melakukan sesuatu yang sangat signifikan sehingga kita bisa memenuhi harapan Pak Menteri yang cukup tinggi tadi itu. Nah, yang kemudian di slide 8, Bu Laksmi, saya masih terganggu dengan angka-angka magic sebesar 74 per sekolah. 74 per sekolah. Nah, kalau kita telusuri mengapa muncul angka 74 itu, ya pada prinsipnya berapa kebutuhan pada saat itu kemudian dibagi untuk masing-masing level sekolah. Saya pada saat itu menyampaikan jangan kita mengorbankan kualitas hanya untuk mempertahankan aspek kuantitas ini supaya angkanya seragam, itu enggak juga. Jadi nanti mohon teman-teman Paudasmen mencermati ini kembali. 74 itu bukan sesuatu yang harus sejumlah itu, karena dulu kita seolah-olah memaksakan 1000-nya. Padahal tidak 1000 utuh exactly gitu, bisa 1008, 1100 atau berapapun yang menurut kita memang secara indikator itu memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah kita tetapkan tadi. Jangan sampai kita justru menetapkan angkanya dulu 74, kemudian baru kita sesuaikan kriteria yang dimaksud apa supaya mendapatkan angka 74 ini gitu. Nah, ini kita coba akan sesuaikan kembali. Logikanya jika memang SMA SMK itu punya potensi lebih besar untuk menjadi sekolah model dibandingkan dengan SD SMP, tidak apa-apa kita lakukan itu. Jadi tidak harus secara flat gitu. Nah, terakhir juga tindak lanjut pada rapat sebelumnya, SK untuk tim kerja pada tataran kementerian sedang kita finalisasi. Semoga kita bisa selesaikan tanda tangan Sekjen. Yang juga nanti mungkin perlu untuk segera dipercepat pada prosesnya ketika kita sudah menetapkan sekolah-sekolah tersebut, itu SK Dirjen terkait dengan penetapan sekolah-sekolah model tersebut. Demikian Pak Arief teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Abduh. PIC orkestrasi antara unit utama. Jadi kalau saya membantu Pak Abduh. Pak Robi mau menyampaikan? Silakan. Terima kasih Pak Arief, Pak Kaban, Bapak Ibu semua yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, saya tadi membaca, mengikuti paparan Bu Laksmi dan mendengarkan pengantar Pak Kaban, Pak Arief. Tergambar saya, ini kan program lintas unit yang harus dikeroyok bareng gitu ya. Tetapi memang juga ada program-program prioritas lain yang saya kira perlu berbagi fokus gitu. Karena di samping sekolah model implementasi PMKKA ini juga ada sekolah terintegrasi apa kabar ya, yang tempo hari dibahas bersama Menko PMK di Bogor, dan jumlahnya memang masih separuh dari yang ditetapkan implementasi coding KA, PM coding KA ya. Hingga saya 514, sementara ini kan 1000. Nah, belum lagi melanjutkan program prioritas kita, pelatihan pembelajaran mendalam dan coding KA untuk sekolah yang belum melaksanakan di tahun ini kan masih terus berlangsung gitu. Karena itu maka fokus kita mohon nanti bisa berbagi terutama di unit utama terkait yang menangani soal-soal yang menjadi prioritas program kita. Nah, yang kedua, apa yang kita rancang dengan PM misalnya, pembelajaran mendalam kan memang seperti yang kita tahu semua ingin meningkatkan ranking kita terutama di 2 hal, literasi numerasi itu. Karena itu terkait dengan program ini, sekolah model atau model
PMKKA ini, maka orientasi jangka panjangnya pada hemat saya intervensi-intervensi yang kita lakukan ya pada dua aspek itu. Terutama sekali adalah bagaimana kita meng-up literasi numerasi kita, tapi secara lebih generik memang kita bisa bahasakan bagaimana pendidikan kita bisa menjadi lebih bermutu untuk semua gitu ya. Tapi yang paling mudah diukur kan coding literasi numerasi tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, pada hemat saya tadi belum tergambar Bu Laksmi soal sebaran, terutama yang PM ya Bu Laksmi ya. Kalau coding KA kan ada angka yang muncul tadi itu. Nah, nanti karena ini sekolah model, maka aspek pemerataan dengan segala plus minusnya pada hemat saya sangat penting. Jadi kalau bisa coverage provinsi yang ada di Indonesia Raya kita ini dengan segala plus minusnya, dan memang kalau dilihat dari sisi persyaratan kan agak diturunkan ya. Namanya model mestinya kan agak tinggi, tapi ada di situ minimal akreditasi B. Rasanya nggak sulit mencari satuan pendidikan kita, sekolah kita yang akreditasi B. Juga untuk capaian literasi numerasi kan minimal warnanya kuning tadi ya. Kuning apa orange? Kuning. Kalau orange ya. Kalau kuning kan warna partai ya. Enggak. Artinya mengcover sebaran itu penting supaya kelihatan kita model di misalnya di provinsi yang selama ini literasi numerasinya rendah misalnya, itu tentu tidak bisa disamakan dengan model yang 3 provinsi besar tadi itu ya, ada Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah tadi itu. Nah, terakhir saya ingat ada kajian dari Pak sampaikan, mungkin berangkat dari situ, menyambung yang disampaikan Pak Abdul tadi itu, kita bisa melihat apa yang kita perlu intervensi terkait dengan penguatan pembelajaran mendalam dan coding KA itu. Sehingga ke depan yang kita tetapkan 1000 sebagai sekolah model untuk implementasi PMKKA tadi itu benar-benar bisa menjadi model bagi sekolah yang nanti akan sekolah terimbas tadi istilahnya ya. Saya kira itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. B mengingatkan ada banyak program prioritas. Salah satunya prioritas Presiden sekolah terintegrasi yang juga penting untuk dikawal sehingga nanti memang harus bisa pinter-pinter berbagi energi, berbagi pemikiran untuk semua bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, Prof. B mengingatkan tentang pemerataan sekolah model. Jadi memang awalnya mau sekolah yang bagus-bagus, Prof. B, karena ini dianggap sebagai sekolah model untuk melihat bagaimana pembelajaran mendalam itu terlaksana dengan baik. Tapi diskusi berlanjut, masukan dari Prof. Tony, masukan dari para staf khusus, tenaga ahli, tim pengembang pembelajaran mendalam, dan Bapak Ibu sekalian perlu juga melihat sekolah-sekolah yang tidak terlalu bagus, ya kelas menengah, middle begitu, tapi tidak terlalu buruk begitu, melihat bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa melakukan ada perubahan yang mendasar. Jadi tidak hanya sekolah yang baik saja, jadi sekolah-sekolah yang agak menengah, makanya akreditasinya kemudian diturunkan. Jadi kita sebenarnya ingin melihat bagaimana pembelajaran mendalam ini bisa dilaksanakan di berbagai macam level sekolahan dan melakukan perubahan dalam bahasa Prof. Tony tadi yang sangat mendasar, perubahan yang bisa mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi baik sekali itu. Tapi beberapa catatan saya kira penting termasuk tadi dari Pak Abdu, angka
itu tidak harus sama dibagi gitu, karena bisa jadi agak berbeda. Jadi ini mohon menjadi nanti perhatiannya. Yang ada lagi, Bapak Ibu? Oh, Bu Rita, staf khusus daerah tertinggal. Pak Kaban dan Pak Arif serta dua senior nih Pak Abduh dan Pak Bianto dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin tadi saya merespon Pak Kaban, sebenarnya betul karena sekolah kita tidak baik-baik saja, maka PM ini harus sampai di setiap sekolah. Sebenarnya kan itu kata kuncinya. Meskipun ini ada sekolah model, tapi itu menjadi rujukan modeling, hanya tetap bahwa pengimbasan dari nanti sekolah model ini untuk PM dan KA, bagaimana kemudian percepatan dari BPMP, BGTK itu harus juga menyasar ke sana gitu. Karena kalau kita menunggu ini kan ini panjang sekali, kita bisa bertahun-tahun gitu, tidak sampai ke sekolah-sekolah itu. Nah, bagian itu mungkin nanti perlu kita pikirkan, selain bahwa kita membuat sekolah model, tapi bagaimana percepatan oleh BPMP, BGTK itu harus tetap diupayakan gitu. Kan targetnya untuk meningkatkan banyak hal tadi. Dan saya sepakat Prof. B, kalau literasi dan numerasi itu menjadi bagian yang penting karena kata kuncinya itu ya Pak Kapan dan teman-teman BESKA pasti paham kalau di baris pertama mereka bisa menjawab, di baris berikutnya tidak menjawab gitulah, kira-kira sulit lah. Itu kan isunya literasi sekali gitu. Jadi penguatan itu menjadi penting. Sekaligus juga pemerataan daerah tadi yang disebutkan Prof. B gitu. Nah, pemerataan daerah itu baik provinsi maupun mungkin ada Pemda yang kita dorong dari daerah yang tidak terlalu oke dengan syarat minimal begitu ya. Itu bisa, jadi tidak selalu dalam kondisi ideal itu harus bisa melaksanakan gitu. Nah, itu bisa juga menjadi modeling bahwa dari daerah yang mungkin tidak prasarana nasarplasnya tidak oke, tapi bisa juga di up gitu, jadi modeling gitu, sehingga tidak merasa bahwa selalu sekolah bagus saja yang oke gitu, apalagi di 3T kan ya Pak Pak Kaban. Mungkin itu sih dari saya secara singkat saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita. Catatan yang penting adalah sekolah yang tidak model juga tetap harus menjadi perhatian untuk supaya tetap dilaksanakan pembelajaran mendalam. Yang kedua, daerah 3T jangan dilupakan karena beliau staf khusus daerah 3T. Jadi pesan itu juga tidak boleh ditinggal ya di daerah ya konstituen dapil. Ada itu dapilnya Bu Rita, jadi daerah 3T gitu. Jadi harus tetap jadi perhatian. Saya kira penting. Apakah masih Pak Bahar? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaban, Bapak staf ahli, staf khusus, Bapak Ibu Selon 2, Selon 3, dan teman-teman semua. Terima kasih kesempatan. Saya mulai dari hal yang kecil, Bapak izin. Saya fokus ke pendidikan non formal aja. Tadi pertama menyebut ada sekolah. Izin kalau di pendidikan non formal itu belum sekolah, mungkin nanti keterwakilannya sebut satuan pendidikan Pak Ses Basecamp. Jadi di sana sebutnya satuan pendidikan. Jadi kalau sebutnya sekolah nggak sebut SKB PKBM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada dua slide yang agak berbeda. Di depan sebutnya SKB PKBM, kemudian di belakangnya sebutnya kesetaraan. Memang saat ini dua hal ini ada di dua direktorat jenderal yang berbeda. SKB PKBM itu ada di vokasi PKPLK, kemudian kesetaraan ada di PDM. Nah, ini mungkin menjadi perhatian sehingga nanti sebutannya konsisten apakah SKB PKBM atau programnya yang kita ambil, kesetaraan. Kemudian yang ketiga ini agak berat, tadi terima kasih Prof. Bian sudah sebut, kemudian dikuatkan oleh Bu Rita bahwa pendidikan non formal saat ini dari sisi kriteria saya kira berat-berat ringan kalau dipenuhi oleh SKB PKBM.
Jadi apalagi kalau misalnya rata-rata kuning, kemudian tadi saya melihat ini di paparan kecuali PAUD, tapi setelah saya mendapatkan draft panduan ternyata disebut juga SKB PKBM. Terima kasih. Tapi mungkin ini perlu ada fleksibilitas dari sisi lain yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, ini kedua yang berat maksud saya, kita mungkin bisa melihat disparitas, Bapak. Kalau tadi Bu Rita menyebutnya di daerah 3T, kami menyebutnya disparitas bahwa ada klasifikasi SKB PKBM yang ada yang bagus banget, bahkan ada yang tidak sangat bagus banget. Nah ini artinya kalau bicara penerapan TKA, KKA, PM, KKA secara merata, mungkin proporsi wilayah itu menjadi perhatian. Artinya kalau tadi disebutnya keterwakilan satuan pendidikan, mungkin keterwakilan daerah juga penting. Karena kami mendapatkan banyak masukan dari daerah terus di timur. Ini WA-nya langsung Pak Arief izin. Pak Bahar, apakah memang SKB PKBM di daerah timur itu tidak pernah disebut? Artinya ini terkait kriteria. Mungkin nanti akan diperkuat oleh staf khusus Menteri bidang daerah tertinggal dan inklusi. Ini penting supaya kita tidak mendengar lagi hal-hal yang sangat sensitif. Kemudian ini menjadi perhatian kita semua. Yang terakhir, saat ini saya kira digitalisasi sudah merata di seluruh satuan pendidikan termasuk di SKB PKBM. Nah, saat ini di 2025 SKB PKBM terdistribusi 3.000 digitalisasi. Artinya ketika penerapan PM dan KKA itu sangat mungkin dilakukan walaupun kriteria dari sisi akreditasi, dari sisi para rapot pendidikan mungkin kurang mendukung, tapi dari sisi sarana atau sarana lain sudah bisa mendukung. Ini mungkin jadi perhatian untuk khusus pendidikan non formal. Terima kasih Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar untuk pendidikan non formal. Secara teknis nanti bisa berkoordinasi lagi untuk penentuan yang untuk PKBM-nya pendidikan non formal karena memang tidak tentu kita bersepakat tidak bisa disamakan dengan sekolahan formal begitu. Ada banyak fleksibilitas dan penentuannya tentu melihat berbagai macam hal itu untuk yang pendidikan non formal. Saya kira sangat memungkinkan untuk didiskusikan lebih lanjut penetapan yang PKBM yang sudah akan nanti ditentukan tentu berkoordinasi dengan PNFI. Kira itu Pak Kasih. Apakah masih ada untuk satu, dua? Saya kira kita cukupkan dua ya, tiga Pak. Kamu kelihatannya lagi gini-gini walaupun saya cukupkan tadi tiga gitu karena kita juga ingin nanti melihat bagaimana PAUD Dikdasmen dan vokasi serta GTK dalam kemarin bahasanya intervensi tapi di timnya penasihat Pak Menteri itu tim apa namanya? TPPM itu kata intervensi itu ya asosiasinya nggak terlalu masa intervensi gitu. Ya makanya maka menggunakan kata penguatan bagaimana nanti masing-masing penguatan di unit utama itu dilakukan dan kita perlu juga mendengarkan. Yang belakang monggo Bu tadi silakan. Izin Bapak Ibu semuanya, kami dari Ditjen PDM dari Setitjen ingin menanyakan terkait karena tugas kami di sini tadi sudah terlihat terkait dengan sosialisasi kepada mitra, kepada Pemda dan juga satuan pendidikan yang ada pada slide 18. Di sini kami mungkin perlu mendapatkan kejelasan di mana untuk Pemda tertanggal 8 Januari, mitra 9 Januari, sekolah 12 Januari. Nah, di slide 18 ini terlihat bahwa rencana pelaksanaan ini tidak jadi satu kesatuan antara sasaran yang ditetapkan Direktorat 254, sasaran mitra dan juga kemudian yang pengusulan Pemda. Jadi mungkin kami perlu diberikan kejelasan untuk sosialisasi yang di 12 Januari ini untuk sasaran yang mana? Apakah yang 254? Apakah yang
pengusulan Pemda, apakah yang mana? Nah, mungkin untuk kedepannya rencana pelaksanaan ini karena dari sisi tadi lini masa berbeda dari startnya, mungkin diperlukan lini masa yang berbeda atau diperjelas. Kemudian untuk seleksi pendaftaran sekolah. Seleksi sekolah mode PMKKA untuk pendaftaran sekolah yang mana? Atau ini konteks pendaftaran ini adalah pengusulan? Apakah memang sekolah mendaftar? Kalau tadi kan kayaknya konteksnya pengusulan ya. Jadi mungkin narasi pendaftaran bisa diganti dengan pengusulan mitra dan pengusulan Pemda. Jadi kalau pendaftaran sekolah seakan-akan dapat dimaknai bahwa sekolah yang mendaftar. Kemudian ketika pendaftaran sekolah dan ketika sosialisasi ke sekolah dan maknanya narasinya pendaftaran, maka bisa berbondong-bondong sekolah melakukan pendaftaran dan akan bertanya pendaftarannya kemana gitu ya. Nah, ini mungkin perlu clear nanti pada saat sosialisasi narasi-narasi kita yang perlu disampaikan gitu ya kepada Pemda maupun kepada mitra, apa yang harus mereka lakukan pendaftaran sekolah atau pengusulan mitra atau pengusulan Pemda. Nah, jadi mungkin yang kami ingin tanyakan lini masa untuk di masing-masing gitu ya, sehingga waktunya ini mepet ya Pak. Tanggal 12 Januari ini kurang lebih 1 minggu gitu ya. Jadi mungkin kepada sasaran yang mana yang perlu kita tuju gitu ya, apakah memang sekolah ini sudah ditetapkan. Kemudian ketika penetapan sekolah gitu ya, penetapan sekolah model PM Coding KA ini 30 Januari, apakah memang ini dimaknai karena tidak ada penjelasan ini untuk yang mana gitu ya, apakah ini untuk keseluruhan. Nah, sehingga kita mensosialisasikan sebelum ditetapkan. Nah, jadi kayaknya ini perlu ada slide terpisah gitu ya. Tolong Lini masa. waktu PDM sebelumnya siapa yang ikut rapat? Izin Pak, sebenarnya saya juga ikut rapat, cuman ada 2 kali ke skip gitu ya. Cuman memang melihat lini masanya kalau yang minggu kemarin saya ke skip. Saya ke skip. Nanti kita jelaskan lagi. Ya, jadi karena kan ketika ini disampaikan gitu Pak, sasarannya gitu menjadi pertanyaan kembali gitu ya Pak. Pertanyaan kembali kepada sasaran yang mana gitu. Seperti itu. Kemudian mungkin bisa ditambahkan setiap ininya tuh perlu kejelasan dari sisi PIC, sasaran dan pihak yang terkait Pak, sehingga kami bisa langsung eksekusi di Ditjen PDM kepada siapanya gitu. Mungkin itu Pak. Ya, mungkin Bu Laksmi bisa langsung menanggapi saja tadi beberapa pertanyaan teknis tadi. Silakan. Pak Yogi mungkin silakan. Izin Pak, mungkin terkait kesepakatan ini kemarin dengan teman, kalau dari Setjen PDM kemarin Pak Wahyudi ya yang hadir dari SD Tehlani, PAUD Bu Mareta, SMP kemarin Bu Johan, SMA Bu Rina, dan SMK kemarin mewakili Mas Habib, dan dari PNEP juga kemarin ada Bu Desi yang hadir. Jadi kesepakatan ini disepakati bersama. Maksud dari tanggal sekian itu kemarin usulan kami bahas dengan inovasi juga, apakah semuanya mau digabung atau tidak, karena kita kan mengklasifikasi 3 rekomendasi. 1 rekomendasi direktorat, 2 rekomendasi dinas, 3 rekomendasi mitra. Kemarin dari hasil diskusi sebaiknya tidak digabung, sehingga untuk rekomendasi dari dinas, kita akan mengumpulkan dinas pada tanggal 8, lalu kita akan mengumpulkan mitra-mitra pada tanggal 9, dan akan mengumpulkan sekolah-sekolah yang direkomendasi oleh direktorat di tanggal 12. Jadi yang ini sesuai dengan rekomendasinya. Lalu siapa yang akan mengumpulkan semuanya? Nah, disepakati seluruh surat satu pintu lewat PIC-nya Setjen PDM. Jadi semua pengumpulan ini baik rekomendasi dinas maupun mitra maupun sekolah yang diusulkan oleh direktorat nanti diundang oleh direktorat Jenderal PDM melalui Sekretariat Jenderal PDM. Kemarin itu yang disepakatinya pada kesepakatan waktu rapat lintas unit. Itu Pak, makasih. Yang hari Senin tanggal 12 itu berarti seluruh sekolahan yang 254 atau keseluruhan? Ya, yang 254 yang direkomendasikan oleh direktorat. Direktorat, oke. Ya. Jadi
254 yang direkomendasikan oleh direktorat gitu. Gitu. Baik Bapak. Dan untuk apakah sudah ada juga untuk sosialisasi yang berikutnya gitu tahapannya, rencana tahapannya gitu? Ya, ini besok itu kan diinformasikan kalau untuk yang Pemda kita harapkan nanti di tanggal 23 di tanggal 89 itu menginformasikan selamat-lambatnya di tanggal 23 Januari itu semua yang direkomendasikan oleh dinas maupun mitra sudah masuk ke kita gitu. Itu jadi nama-nama itu yang akhirnya timeline dari pada saat kita kan besok mengumpulkan 8, 9, dan 12 itu. 12 itu kita kalau sekolah kan tinggal memastikan mereka bersedia atau tidak. Tapi informasi awal waktu penjajakan itu sebagian besar sih sudah menyatakan bersedia, tapi kita akan pastikan. Nah, untuk Pemda dan Mitra, mereka akan diminta untuk merekomendasikan nama-nama sekolah itu paling lambat di tanggal 23 Januari. Jadi pendaftaran sekolah di sini itu adalah rekomendasi nama yang diusulkan oleh mereka sudah masuk ke kita paling lambat di tanggal itu. Oke. Jadi bukan pendaftaran itu ya. Tadi bahasanya itu ya sebenarnya. Mungkin nanti kami sesuaikan Supaya perbaiki. Jadi tadi tidak disampaikan oleh PDM supaya tidak rancu yang untuk tanggal 20 berapa Mas? 3 ya. Tanggal 23 Januari prosesnya. Saya kira itu ya, karena sudah diperbincangkan antara unit secara teknis, tinggal nanti kalau masih ada yang kurang bisa diselesaikan secara adat di luar forum, karena ini sudah diberbincangkan antar unit utama. Mohon juga nanti setelah rapat ini juga menyampaikan dengan pimpinannya masing-masing untuk bisa nanti juga terinfokan hasil rapat kita ini. Terima kasih Mbak siapa ya? Ya Mbak dari PDM. Siap, nggak dengar Mbak. Mbak ya, nanti saya kenalan di luar forum, bisa selesaikan secara adat. Selanjutnya tadi ya siapa? Pak Direktur. Pak Temu dulu. Oh ya, Pak Direkturnya nyuruh Pak Temu. Monggo Pak Temu. Baik, terima kasih Pak SKM. Yang saya hormati Pak sekalian, Pak Badan, Pak Sam, Pak SKM, Bapak sekalian yang hormati. Beberapa hal mungkin agak teknis ini Bapak. Yang pertama terkait dengan data sekolah sasaran yang mungkin masih bergerak. Kalau mungkin sudah ada penentuan sekolah sasarannya yang tadi disampaikan oleh Pak Kabadan, apakah ada semuanya pengawas sekolahnya? Ini perlu kami lihat. Karena memang ada beberapa sekolah yang mungkin Pemda itu dengan ketersediaan pengawasnya tidak terbagi sekolahnya sampai sekarang. Nah itu yang menjadi perhatian kami karena nanti akan ada peran dari Pemda, baik itu Pemdanya, pengawasnya maupun kepala sekolahnya. Jadi kalau memang sasaran sekolah belum menjadi tugas kepengawasan dari pengawas di daerah tersebut, tentunya akan kita dorong untuk dapat diberikan penugasan sekolah sasaran terhadap salah satu pengawas. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya karena ada peran dari Pemda, pengawas maupun kepala sekolah sasaran nanti, jenjang dasar maupun menengah. Nah, dimungkinkan ada sasaran SMA, SMK atau SLB yang mungkin jauh dari pusat pemerintahan, yang mana provinsi ada cabang dinas. Nah, apakah ada peran cabang dinas untuk yang di provinsi? Dari provinsi, maksud kami. Yang ketiga kaitan dengan asesmen awal yang akan dilakukan, baik itu berdasarkan hasil MUNEP atau asesmen, apakah hal tersebut nanti akan menjadi dasar bagi semua unit atau khususnya kami di Ditjen GTKPG kaitan dengan penyusunan NSPK-nya dalam hal pelatihan atau penguatan untuk sekolahnya, yang dari dalam tentunya ada guru kepala sekolah dan tentunya juga pengawas maupun Pemdanya.
yang mungkin juga dilakukan oleh Dirjen PDM atau Dirjen Vokasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaitan dengan sistem penjaminan mutu. Ini tentunya harus kita lakukan dari mulai penyusunan awal sebetulnya, dulu yang mungkin kaitan dengan kebijakan sampai katakanlah penentuan fasilitator nasionalnya atau narasumbernya, fasdanya maupun saat implementasi. Sampai nanti katakan dilakukan monep, kalau dimungkinkan itu dilakukan secara holistik yang terintegrasi untuk semua unit utama yang bisa diakses semua unit utama maupun UPT. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Temu. Jadi pertama memang tadi nama apa sekolah sasaran agar memastikan semua sekolah itu ada pengawasnya. Jadi karena ini peran penting pengawas itu yang berada di lapangan dan memastikan pembelajaran mendalam KA ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan atau sekarang sesuai dengan indikator-indikator kita. Nah, yang kedua saya kira juga perlu peran cabang dinas yang cukup jauh. Jadi nanti entah di pedomannya, di panduannya atau ketika sosialisasi harus tersebut dengan cukup jelas peran cabang dinas. Nah, asesmen dan sistem penjaminan mutu ini monggo Bu Laksmi atau Pak Yogi atau Pak Irsad yang ingin menyampaikan bagaimana caranya model-model asesmen awal, lalu baseline mungkin ya tadi yang dimaksud juga, lalu sistem penjaminan mutu MONEF yang terintegrasi yang itu bisa juga nanti dimanfaatkan oleh unit utama. Monggo mungkin Pak Yogi apa Bu Laksmi untuk menyampaikan atau Pak Irsad. Oh ya, gantian yang jelas, jangan bareng-bareng. Iya Pak, pada saat pembahasan memang terkait dengan asesmen awal ini kita perlu untuk mengetahui intervensi apa yang akan diberikan. Karena kan sekolah yang kita tetapkan itu tanda kutip bukan yang unggul semua, bisa jadi ada variasi. Sehingga berdasarkan timeline inilah kepada Beskap diamanahkan juga untuk mulai menyusun indikatornya, termasuk memetakan nanti asesmen awal. Jadi itu bisa dilakukan setelah sekolah, karena izin proses untuk sekolah kan 23 itu baru kita verifikasi, tanggal 30 itu baru kita tetapkan. Jadi data peak sekolah itu di mana yang jadi sasaran itu kalau berdasarkan timeline kan di tanggal 30 Januari. Nah, di sekolah-sekolah inilah nanti sebelum dilakukan penguatan, harapannya nanti akan dilakukan asesmen awal lah untuk mengidentifikasi kesiapan awal berdasarkan indikator yang kita petakan. Sehingga pendampingan penguatan kita itu bisa selaras dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini memang ke Beskap diamanahkan izin Pak Irsad di PSKP untuk membuat instrumen untuk digunakan sebagai asesmen awalnya nantinya. Setelah itu kan ada analis data dan lain-lainnya yang menjadi pegangan teman-teman, dan ada amanah juga ke Beskap untuk membuat dashboardnya sehingga nanti pemantauannya itu melalui dashboard tersebut untuk mengetahui perkembangannya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Yogi, dan ini juga menjadi selalu pesan Prof. Tony ya tentang monip penjaminan mutu yang terpantau sehingga kita bisa melihat ini dan KKA ini benar-benar bisa tadi bahasanya ada perubahan yang mendasar. Pak Irsad mungkin menyampaikan KAP untuk membuatnya. Monggo Pak Irsad. Izin Pak, Pak Staf Khusus Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian. Ya, menambahkan seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Yogi ya, terkait dengan asesmen awal, tes ya, terkait dengan asesmen awal untuk sekolah-sekolah yang akan kita tugaskan menjadi sekolah sekolah model ya.
Karena kita memetakan atau memilih sekolah model itu dari hasil rapor pendidikan, kita juga bisa melakukan analisis awal berdasarkan kondisi berdasarkan hasil rapornya, ya. Kan ada beberapa indikator juga di dalam rapor, selain literasi dan numerasi juga kualitas pembelajaran. Itu bisa jadi proksi awal kita juga untuk menyusun strategi intervensi dan pengelompokan sekolah, ya, berdasarkan mutu mereka, gitu ya, sehingga kita bisa petakan kebutuhan intervensinya seperti apa. Jadi nanti dalam prosesnya bisa kita lihat bagaimana startnya dan bagaimana perkembangannya setelah dilakukan intervensi kepada sekolah-sekolah tersebut. Jadi sambil kita menyusun instrumen untuk assessment awal, kita juga bisa menggunakan proksi dari rapor pendidikan dan juga mungkin kalau TKA, terutama untuk jenjang SMA, SMK, itu juga nanti mungkin bisa kita gunakan juga sebagai proksi awal atau kondisi baseline gitu ya, sebelum dilakukan intervensi. Nanti seiring waktu bisa kita sambil lihat seperti apa kebutuhan-kebutuhannya untuk bisa kita sesuaikan dengan indikator-indikator pembelajaran mendalam yang memang akan kita pembelajaran mendalam dan coding KA. Kalau pembelajaran mendalam sebenarnya lebih relatif lebih mudah, ya, kita melihat ininya apa, mencari proksi-proksi yang bisa digunakan untuk memetakan kondisi baseline sampai nanti kita lihat perkembangan dan endline-nya. Yang agak tricky memang coding KA, ya. Kalau coding KA ini kan karakteristiknya berbeda. Kalau PM ini kan proses pembelajaran, ya. Kita bisa mencari proksi dari hasil AN, hasil TKA dan sebagainya, maupun instrumen-instrumen yang akan kita kembangkan nanti atau indikator yang akan kita kembangkan nanti. Tapi yang coding KA ini memang perlu indikator baru karena memang asumsi-asumsinya berbeda, agak berbeda dengan pembelajaran mendalam, meskipun bisa saja kita integrasikan, ya. Jadi mungkin ini nanti yang agak PR adalah di coding KA, bagaimana kita bisa memetakan kondisi awalnya berdasarkan indikator-indikator yang memang sesuai dengan apa namanya hasil yang sudah kita buat. Mungkin kita bisa menggunakan juga hasil MONEF yang sudah kita lakukan, ya. Waktu itu teman-teman di Beskap kan juga sudah melakukan MONEF. Nanti itu juga bisa kita gunakan untuk memetakan kondisi awal sebelum sekolah-sekolah itu diintervensi lebih lanjut. Saya kira mungkin itu tambahannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Tony. Ya, Kami persilakan. kita harus punya pemahaman yang sama dulu, ya. Setelah kita nanti menentukan sekolah-sekolahnya atau satuan pendidikannya, dan saya setuju satuan pendidikannya nanti harus yang punya pengawas. Kalau yang tidak punya pengawas, kita ganti dengan yang punya pengawas, karena pengawas akan dijadikan sebagai person untuk melihat perkembangan perubahan di sekolah itu. Jadi cara kerjanya saya kira singkat, ya. Pertama, tadi yang sampaikan Mas Irsad, kita gunakan hasil assessment sebagai diagnosis untuk seluruh mapel yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, jadi karakteristiknya pasti berbeda-beda karena setiap guru memegang mata pelajaran yang berbeda. Nah, tentunya hasil asesmennya adalah hasil asesmen yang dilakukan oleh guru itu terhadap murid di kelas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita harus bisa memetakan level dari murid. Level dari murid seperti apa dan guru yang tahu. Kemudian dari situ maka nanti guru akan bereksperimen di kelas dengan pembelajaran mendalam itu. Jadi ini harus duduk bareng nih, GTK, Beskap, PDM ini harus duduk bareng untuk menyusun strategi itu.
bagaimana guru melakukan eksperimen di kelas terkait dengan implementasi PM itu. Ya kalau KKA memang agak berbeda, tapi kalau PM harus seperti itu. Nanti setiap guru pasti titik awalnya berbeda dan level muridnya berbeda-beda. Nah, disitulah eksperimen kita lakukan. Dan saya kira mungkin di Dirjen GTK nanti lebih paham tentang itu, bagaimana guru bereksperimen di kelas untuk mempraktekkan pembelajaran mendalam, sehingga level yang tadinya level 1 bisa naik ke level 2 si murid itu harus kita treatment secara baik terhadap guru itu. Dan pengawas menjadi satu-satunya person yang bisa melihat perkembangan itu. Ataupun ada guru-guru champion di sekolahnya yang sudah paham sekali tentang PM, misalnya bisa juga dijadikan sebagai person untuk mengawasi itu. Dan itu yang saya kira harus kita lakukan. Kemudian nanti kita yang terakhir setelah eksperimen ya coaching and refleksi itu menjadi sangat penting untuk tindak lanjut apa yang dilakukan oleh para guru itu. Dan itulah yang akan kita bangun ekosistem seperti itu, sehingga nanti perkembangan di satuan pendidikan itu bisa kelihatan based on mapel yang mereka ajarkan. Kalau kita mau prioritaskan mapel-mapel tertentu juga boleh ya. Tidak semua guru melakukan praktek eksperimen, atau kita pilih yang memang sangat mumpuni untuk bisa dijadikan sebagai contoh dari guru yang ada di sekolah itu. Nah, nanti ukuran suksesnya adalah perubahan praktek dan juga kemajuan daripada murid itu. Nah, ini harus kita, setelah kita melakukan sosialisasi itu, kita harus duduk bareng untuk menyusun strategi itu. Dan nanti yang cukup dilatih secara nasional oleh BGTK ataupun oleh GTK itu pengawasnya. Nanti kalau di dalam satuan pendidikan nanti sambil berjalan karena dia bereksperimen, kemudian diberikan hal-hal yang positif oleh pengawas untuk kemajuan proses pembelajaran itu. Ya, jadi nanti kita harus duduk bareng lagi untuk menyusun strategi itu, dan tentunya akan berkaitan juga dengan strategi anggaran dan lain-lain. Itu harus seperti apa. Mungkin itu Mas Arief tambahannya. Makasih. Siap. Saya kira karena ini berproses terus ya, jadi catatan Prof. Tony menjadi penting untuk langkah-langkah selanjutnya untuk penguatan di sekolahan. Terakhir untuk sesi yang ini Pak Rahmadi, sebelum nanti saya masuk ke unit utama yang lain. Baik, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kaban, Pak Staf Ahli, Staf Khusus Menteri, dan Bapak Ibu semua. Ada 3 hal yang kami sampaikan. Tadi yang pertama sudah relatif disampaikan juga oleh Pak Irsad ya, terkait dengan concern Pak Kaban, Pak Staf Ahli, Staf Khusus tentang TKA, dan tadi juga digunakan sebagai bagian dalam proksinya untuk melihat di sekolah model ini. Sedikit kami sampaikan bahwa sebenarnya di TKA ini 2 isu utama yang sering disoroti di publik, yaitu tentang kemampuan matematik dan bahasa Inggris kalau tidak salah. Ini sebenarnya saat ini kita insya Allah pada track yang sudah benar begitu ya, dengan adanya untuk yang numerasi dengan gerakan numerasi nasional, dan ini teman-teman di Badan Bahasa juga sudah menggeliat kembali dengan GLN. Saya kira ini yang untuk jangka panjang harapannya ini bisa mengakselerasi concern dari literasi dan numerasi tadi itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk implementasi ini bisa juga diakomodasi dalam konteks sekolah model ini, sehingga bisa mendukung pada perspektif yang lebih luas. Kemudian kemampuan bahasa Inggris sebenarnya juga sedang kita siapkan, khususnya di jenjang sekolah dasar. Jangka panjang, saya katakan jangka panjangnya begitu ya, di mana tahun 2027 akan menjadi mata pelajaran wajib. Jadi ini sebenarnya sudah pada tataran yang inline dengan arah kita. Hanya memang ketika bicara pada jangka pendeknya, baik itu matematika maupun bahasa Inggris ini perlu ada strategi untuk akselerasinya seperti apa.
Meskipun kami kemarin juga di sini Pases kita juga sudah melaksanakan yang PKGBI ya, peningkatan kompetensi untuk guru bahasa Inggris itu juga sudah kita lakukan. Itu mungkin menjadi salah satu model alternatif untuk akselerasi jangka pendek tanda kutip begitu. Kemudian yang numerasi juga teman-teman di BSKP sudah punya beberapa pengalaman ya terkait dengan mohon maaf ini penyiapan untuk sekolah-sekolah sasaran bisa misalkan mungkin itu juga bisa menjadi bagian model yang bisa diakomodasi. Kemudian yang kedua terkait dengan mohon izin Pak Staf Khusus Pak Kaban, saat ini kita bicara tentang sekolah model untuk PM dan KA. Kami concern dengan bagaimana dengan pembelajaran mendalam, pelatihan ataupun penguatannya untuk yang reguler maksud saya. Kalau tidak salah di pedoman untuk implementasi PM itu tahun 2025-2026 itu diharapkan sudah 50% mengikuti satuan pendidikan untuk pembelajaran mendalam. Nah, apakah ini masih kita sepakati tanda kutip begitu ya Bapak Ibu? Dengan harapan kita juga perlu untuk mengalokasikan bagaimana dengan kalau masih 50% berarti masih ada sekitar 180.000 satuan pendidikan yang harus kita latih. Apakah masih di situ begitu ya? Mohon izin Pak Kaban. Atau bagaimana begitu? Karena kami pun juga di tim kami khususnya di GTKPG sedang mencoba untuk memformulasikan dari hasil kajian tim Pak Irsad tentang PM yang kemarin, termasuk juga beberapa masukan terkait dengan terlalu banyaknya lembar kerja, misalkan kemudian juga durasi yang terlalu lama, kemudian bagaimana support dari pemerintah daerah itu yang harapan kami apakah itu yang akan juga kita eksekusi di tahun 2026 selain dengan sekolah model ini. Dan ini tentunya juga butuh effort yang lebih bagi kita semua gitu ya, tentunya tidak hanya di GTKPG tetapi juga dengan di PSKP maupun juga PDM maupun juga vokasi. Kemudian yang ketiga, betul sekali ini memang kita perlu kerjasama lintas unit utama dan ini merupakan forum yang sangat bagus. Kami sedikit menyentil dari yang disampaikan di sini Pak Ses ketika kita dengan Pak Prof Yanto ya dan juga Pak Menteri waktu di Jogja tentang refleksi itu kan memang sebenarnya masing-masing unit utama sudah sama-sama bekerja tapi belum maksimal dalam bekerja sama gitu. Jadi sama-sama bekerja tapi belum maksimal untuk bekerja sama. Nah, ini saya kira mungkin yang menjadi concern kita sehingga akan lebih menguatkan karena memang harapan publik ya terkait dengan pembelajaran mendalam maupun juga yang coding ini sangat tinggi sebagai trigger untuk transformasi pembelajaran yang lebih baik. Saya kira itu Pak Arief. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rahmadi. Mungkin ide Pak Kaban implementasi sekolah model tadi dengan mapel-mapel tertentu dulu biar lebih gampang untuk mengawasi. Jadi tidak semua mapel di sekolah model itu menerapkan, itu bisa inline dengan literasi, numerasi, dan seterusnya tadi. Termasuk STEM begitu, yang sedang juga digagas oleh GTKPG pelatihannya dan pedoman STEM yang sudah dibuat oleh BSKAP. Jadi mungkin beberapa hal itu, tapi tentu tidak sekarang pembicaraannya secara teknis di luarnya harus duduk kembali. Kedua, tadi sama Pak Rahmadi dengan diingatkan oleh Bu Rita, sekolah reguler yang lain untuk pembelajaran PM ya juga jangan dilupakan. Kan itu juga tetap menjadi target dan harus juga dilakukan. Jadi memang cukup banyak, tidak hanya itu ya. Tadi Pak Probianto menyebutkan juga ada sekolah terintegrasi yang tahun 2026 ini harus 514 sekolah terintegrasi sesuai dengan banyaknya kota kabupaten gitu. Jadi itu juga kerjaan Paudikdas juga nggak sederhana ya gitu. Jadi tetap coba kita usahakan bersama. Jadi tetap Pak Ramadi. Yang terakhir ya pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan di Jogja Pak Menteri. Jadi kita akan selalu berkoordinasi, bekerja sama
Kalau bahasa Pak Menteri itu kan sudah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba, tapi kata Pak Irsyad belum ta'awun, belum saling terkait, belum ta'awanu ala birri wa taqwa, kata Pak Irsyad yang alumni Gontor itu. Jadi baru ini aja, berlomba-lomba saja. Nah, sekarang kita coba kaitkan Pak Rahmadi, dan mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk supaya ini terlaksana dengan baik. Saya kira itu ya untuk masukan pedoman, dan saya ingin masuk ke Paudikdas dan Vokasi nanti termasuk GTK PG untuk menyampaikan apa yang akan dilaksanakan berdasarkan pedoman itu supaya kita tahu, dan nanti akan kita tindak lanjuti secara teknis, apalagi tanggal 8, 9, dan 12 sudah akan mulai ada pertemuan dengan dinas dan organisasi mitra pembangunan serta 200 sekian sekolah, 254 sekian sekolah untuk tanggal 12. Saya awali dari PAUD Dikdas PDM untuk menyampaikan. Di Zoom, oh iya, saya lupa ya. Yang betul, mohon maaf. Yang ada di Zoom ada 274 partisipan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan yang di Zoom meeting, saya beri waktu sebelum nanti saya ke yang tadi saya sampaikan. Tidak ada kok. Ada yang raise hand? Nggak ada ya? Gitu. Tinggal melaksanakan yang ada di Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang di BPMP maupun BPGTK. Ya, Vokasi, ya ini mantan direktur SMK sering tidak tersebut yang di Vokasi. Cukup enggak? Untuk kelanjutan sekolah penerima Boskin, apakah masih ada lanjutan untuk PM dan KKA tahun 2026? Yang bisa Mas Dana yang ada di Zoom ada Pak Dana, Pak. Zoom ada Pak Dana. Ada. Mas Dana. Siap, Pak Arif. Mohon maaf lagi di luar kota, Pak. Izin Pak Arif, apakah suaranya terdengar? Oh, terdengar sekali. Manis Pak Dana. Siap Pak Arif, Pak Tony, Bapak Ibu sekalian. Dari tadi menyimak Pak. Ya pada prinsipnya kami siap mensupport Pak. Nanti kami akan segera siapkan rundown-nya. Dan bayangan kami tadi supaya tadi istilahnya Bapak kerja bersama-sama ya Pak ya. Kerjasamanya juga kuat. Nanti di sesi dengan Pemda mungkin dari masing-masing lead eselon 1 ya perwakilannya nanti perlu menyampaikan, mungkin dari Vokasi, dari GTK, dari Beskap perlu ada slot masing-masing begitu ya Pak, supaya clear apa saja yang akan diberikan kepada Pemda dan sekolah-sekolah yang mengikuti program ini. Sebenarnya kami sedang menakar waktu sih Pak Arif, Pak Tony, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan merapikan beberapa bahan, rundown, dan juga undangan begitu Pak Arif. Ini apakah tanggal 8 itu masih works atau mungkin agak sedikit mundur kalau boleh diizinkan Pak. Kadang-kadang penyampaian informasi itu kalau ke dinas terlalu mepet, khawatirnya yang datang juga bukan orang yang tepat atau kadang apa ya. Gitu Pak, mungkin sehari 2 hari coba. Tapi kami rencana mungkin di tanggal 7 besok akan membuat finalisasinya lagi gitu Pak, baik dari segi materi, rundown, dan juga data-datanya ya Pak. Otomatis yang diundang Pak, ini mungkin mohon konfirmasi juga Pak. Kita kan ada beberapa staging ya, tadi tidak langsung semua diundang. Berarti yang diundang itu Pemdanya itu hanya yang sekolahnya sudah kita
nominasikan begitu ya Pak Arief ya. Tidak semua 514 Pemdanya diundang begitu ya. Ini mungkin satu hal itu Pak, Ya, ingin konfirmasi sekali lagi. Mas Dana. Yang Boskin itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Lalu yang kedua, karena kemarin ini kesepakatan tanggal 8, 9, dan 12 itu dengan PDM juga, mungkin kalau ya silakan dibicarakan lebih lanjut tentang mengundang tanggal 8, 9, dan 12-nya, apakah memungkinkan atau tidak, atau seperti apa. Tapi yang jelas tetap pada semua skema tetap pada bulan Januari. Begitu. Itu saja intinya. Karena yang menjadi Ya, Pak Arief. tanggung jawabnya ini kan Setjen PDM. Begitu Mas Dana. Pokoknya Januari ini selesai. Kalau misalnya mau mundur 1 hari ya, karena dianggap nanti tidak maksimal karena terlalu mepet, ya saya kira tetap menjadi tanggung jawabnya PDM, dan sesuai dengan schedule kita pada bulan Januari ini semua proses itu bisa selesai sehingga nanti tidak mundur-mundur lagi penerapan di sekolahannya. Nah, yang untuk mengundang dinas itu Pak Yogi, monggo, Izin, atau Pak, Pak Bu Laksmi, silakan. Yang sedikit ya. Ya, kenapa kita memilih dibedakan hari itu untuk memudahkan koordinasi, Pak. Pertama, yang Pemda itu kenapa di hari Kamis? Karena kan akan mengundang dari berbagai wilayah, gitu, ada Barat, Tengah, Timur, gitu ya. Jadi supaya tidak terganggu dengan kalau Jumat kan nanti ada sholat duhur Jumatan atau apa gitu. Jadi kita sepakatinya di hari Kamis untuk dinas pendidik atau Pemdanya yang diundang tadi. Kalau disampaikan kan sudah ada 74 target ya, 274 yang sudah ditargetkan. Nah, itu mungkin memang Pemda yang sudah dijadikan target itu yang akan diundang. Selebihnya itu silahkan kami berikan kesempatan kepada Pak Dasman untuk bisa menentukan Pemda-Pemda yang lainnya gitu. Karena misalnya mungkin ada yang belum masuk misalnya gitu ya Pak ya. Jadi karena kan mungkin tidak semua Pemda bisa diundang, tapi kalau memang memungkinkan bisa kita undang semua ya silahkan gitu. Gitu Mas Dana, ini menjadi tanggung jawabnya PAUD Dikdas dan teknisnya seperti apa nanti monggo PAUD Dikdas. Oke, baik Pak Arief, nanti kami laporkan kembali Pak. Tapi sesuai tadi, insya Allah sesuai target Pak. Mungkin kalaupun bergeser sedikit-sedikit saja Pak. Ya, oke. Pokoknya targetnya Januari ini ya Mas Dana ya. Makasih. Makasih Mas Dana. Yang mana? Ya, Boskin nanti akan didiskusikan lagi dibahas selanjutnya nanti. Gitu. Tentang Bos kinerja oleh PAUD Dikdas. Bu Medira, ada yang disampaikan? Yang ditanya UPT tadi sebenarnya tanya tentang apakah pelatihan itu masih pakai Boskin atau tidak. Tadi kata Pak Arief didiskusikan lagi Pak. Tapi sebenarnya ini perlu kami dapat arahan juga sih Pak. Karena ke GPK juga mungkin ke Pak Sestemu khususnya. Apakah juga anggaran kalau nggak ada Boskin itu cukup untuk melatih? Tadi yang kata Pak Dirahmadi Pak, kita kan di pedoman implementasi PM itu tahun 2026 itu 50% loh Pak harus dilatih Sasabdiknya. Kemudian 2027 75 atau 80% target kita di pedoman. Tahun keempat udah 100% Pak. Nah, apakah kita masih sesuai target itu Pak? Nah, sehingga kalau masih sesuai target itu
berarti ada anggaran yang harus kita siapkan. Nah, kalau di GTK kira-kira Pak saya temu cukup nggak Pak gitu. Kalau nggak ada boskin lagi. Nah, kalau kemarin kita diskusi sama Mas Diki kan nggak terbatas sih Pak anggaran. Nah, bisa jadi kita masih perlu boskin gitu loh Pak untuk melihat sumber daya kita yang ada keterbatasan untuk pelatihan pakai dana APBN saja. Kecuali nanti ada APBD atau dan sebagainya. Itu kami mohon arahan pimpinan apakah kita masih sesuai dengan pedoman Pak. Seperti itu Pak, terima kasih. Saya agak bingung ya, karena ini independen dari program pelatihan PM. Jadi apa yang sudah dianggarkan atau sudah direncanakan dari tahun ke tahun tentang persentase pelatihan itu silahkan dilanjutkan. Kalau ini seperti yang saya sampaikan tadi, setelah mereka, apalagi mereka sudah dapat pelatihan ya, tinggal sekarang eksperimennya di satuan pendidikan seperti apa. Yang perlu dianggarkan mungkin pelatihan pengawasnya, karena dia harus mengawasi, mengontrol berjalannya mereka ketika eksperimen di ruang kelas. Nah, ini harus satu persepsi dulu ya, karena tidak ada anggaran untuk pelatihan seperti PM kalau sekolah model ini. Tetapi mereka kita akan pantau secara tadi ya, teaching experimental training di ruang kelas masing-masing untuk melihat perkembangannya apakah setelah mereka diberikan bekal tentang PM dan lain itu bisa dipraktekkan atau bisa mewujudkan perubahan apa tidak. Jadi kita harus independen terhadap perencanaan yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan PM. Jadi persentase yang tadi disampaikan itu tetap jalan aja sampai 100% di tahun 2027. Ya, karena itu bagian dari tupoksinya GTK untuk melatih mereka terkait dengan PM. Nah ini adalah 1000 sekolah model itu eksperimennya seperti apa di lapangan. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Dan juga sambil melihat apakah pelatihan PM yang dilakukan oleh GTK itu efektif atau tidak dilihat dari sekolah model ini. Saya tidak tahu nanti Pak temu anggarannya seperti apa kalau pengawas kemudian untuk sekolah model ini. Ya. Intinya gini, ini harus tetap berjalan, yang reguler itu tetap berjalan. Gitu itu aja. Apakah nanti dibutuhkan boskin, ya nanti dirembuk dengan PAUD Dikdas, ada boskinnya untuk sekolah-sekolah implementasi PM ini, atau kayak apa, ya karena ini perintah Pak Menteri, ya nanti kita bicarakan secara teknis. Itu aja. Intinya itu aja. Gimana nanti caranya. Karena nggak mungkin ini dirembuk di sini gitu. Jadi intinya semua berjalan Bu Medira. Nah nanti gimana kalau orang Jawa mengatakan buh piye carane, gimana caranya itu berjalan begitu itu. Ya nanti gimana. Ya, adapun strategi pelatihan PM ke depan harus berubah, memang harus berubah. Karena kondisi pendidikan kita sekarang sudah terlihat dari TKA kan. Ya. Nah itu mungkin harus ada pemikiran perubahan mendasar terkait dengan training PM yang dilakukan oleh Ditjen GTK. Ya. Terima kasih Prof. Tony. Nanti secara teknis kita bicarakan ya Bu Medira tentang ini. Saya tahu mumetnya banyaknya program dan tadi ya tapi bismillah lah ini harus tetap dijalankan bersama-sama. Terima kasih. Pak Dikdas masih ada yang ingin disampaikan? Untuk setelah ini, tadi selain pertemuan dan seterusnya nanti beberapa hal tadi sudah dicatat ya untuk dilaksanakan. Apakah masih akan ada yang ingin disampaikan berkaitan langkah ke depan dari PAUD Dikdas? Cukup, Pak Dana atau Bu cukup, Mbak Arif? Ya Mbak. Oh cukup, oke. Terima kasih PAUD Dikdas. Selanjutnya vokasi. Saya boleh sedikit Pak. Oh iya, silakan Pak Abdul. Menanggapi tadi yang Bu Medira itu saya kok menerjemahkan karena Bu Medira tadi juga menyampaikan narasi tentang target tentang itu. Yang saya bayangkan itu bukan untuk yang 1000 ini, tetapi bagaimana untuk yang ke depan itu gitu loh. Sehingga kemudian pertanyaannya apakah
masuk Boskin atau tidak, gitu kan. Hal yang utama menurut saya bukan masalah atau tidaknya, tetapi bagaimana yang dulu kita bisa lakukan melalui skema Boskin itu yang harus kita cermati dan kita review. Misalkan bagaimana banyak sekolah, banyak pihak yang mempertanyakan ketika bantuan sudah diberikan pada sekolah, tapi sekolah masih disuruh untuk membayar. Mekanisme itu dulu memang terjadi karena secara penganggaran tidak memungkinkan di awal tahun itu untuk menggunakan skema yang sudah kita miliki, sehingga kemudian kita menggunakan LPD dan seterusnya gitu. Nah, persoalannya justru itu yang nanti harus kita evaluasi, Bu Medira, bukan persoalan menggunakan Boskin atau tidak gitu. Karena skema yang dilakukan pada saat itu cukup banyak membuat PM ini menjadi tidak terkesan tidak bisa berjalan dengan baik gitu, Pak Arief. Nanti betul bahwa kita akan membahas itu di diskusi yang sebelumnya. Ya, Pak sesudahnya. Ya, itu sudah kita tangkap Pak Abduh, ya. Dan itu juga sudah jadi pemikiran bersama bahwa pelatihan-pelatihan itu tidak seperti dulu lah ya, seakan-akan sekolah membayarkan begitu kan, Pak Abdul. Tentu itu menjadi catatan nanti bagaimana ke depannya untuk jadi bahan evaluasi dan rancangan program setelah ini. Oke, terima kasih Pak Abdul. Vokasi ada yang ingin menyampaikan? SMK dan yang silakan. Ya, terima kasih Pak SKM, Bapak Ibu semua. Mohon izin dari SMK vokasi mungkin dari PKLK dan Mbak Nike ya. Izin Pak SKM, untuk vokasi kami mendukung begitu ya, secara prinsip mendukung untuk pelaksanaan sekolah model ini, dan kemarin di Mercure kami juga sudah sepakati gitu ya peran-peran dan tugas-tugas dari masing-masing satker gitu ya, mulai dari BIMTEK, pengembangan sumber belajar sampai monitoring evaluasi begitu ya. Kita sudah sepakati di Mercure dan itu sudah jadi komitmen kita bersama begitu ya. Dan insya Allah akan kita jalankan. Untuk sekolahnya Pak SKM, kalau SMK sudah fix ya, kami sudah dapatkan 66 ya yang di tahap awal itu yang akan jadi sekolah yang ditetapkan oleh direktorat ya, dan 74 untuk diajukan atau disodorkan tanda kutip ke Dinas Pendidikan untuk ditetapkan sebagai sekolah model dari di Pemda begitu ya. Karena awalnya desainnya untuk quick win gitu modal terus berubah menjadi rintisan, maka pendekatan kami berubah begitu ya, bukan sekolah-sekolah elit tanda kutip begitu ya. Jadi sekolah-sekolah yang rata-rata atau di atas rata-rata tapi punya komitmen begitu ya, karena kita sudah sepakat ya untuk merubah desain sekolah modelnya. Jadi 66 dan 74 sekolah model yang kami pilih seperti itu prinsipnya. Kemudian terkait intervensi tadi juga kami sebenarnya juga masih memformulasikan begitu ya intervensi yang kami berikan. Kalau di dalam peran tugas di situ ada penyaluran sarpras begitu ya, ini tentu gitu ya nanti dengan pimpinan Pak Dirjen atau Pak Direktur seperti apa. Tapi kalau di SMK memang privilege-nya gitu ya, karena di SMK itu punya program bantuan pemerintah yang tiap tahun kami berikan. Biasanya tuh kami tuh mengintegrasikan gitu ya bantuan pemerintah yang kami punya, misalnya TC Factory gitu ya. Terus kemudian waktu itu ada sekolah pusat keunggulan gitu, biasanya kami integrasikan ke dalam program-program prioritas kementerian. Nah kalau di SMK, tapi kan nggak semua direktorat ya punya program bantuan pemerintah. Paling yang terpikirkan kami saat ini nanti akan mengintegrasikan gitu ya banper yang ada di Direktorat SMK dengan program-program prioritas coding KA dan pembelajaran mendalam. Tapi nanti kita akan ikut juga ya dengan PDM keputusannya begitu ya, apakah bisa masuk ke dalam skema itu begitu ya, atau nanti investasi yang lainnya begitu. Ini butuh nanti ya mungkin arahan dari Pak Dirjen atau Pak Direktur lebih lanjutnya. Tapi secara umum Pak SKM, kami dari vokasi
siap berkoordinasi dan kolaborasi dengan nanti PDM ya tanggal 8, 9 dan 12 gitu ya untuk menentukan sekolah-sekolah PM sampai nanti penetapan dan pelaksanaan dan evaluasi. Begitu Pak Eskem, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan vokasi? Jadi berapa? 74 SMK. Iya, yang untuk Pemda Pak SKM 74 sama seperti PDM ajukan. Jadi kami dari awal kan kita kerja bersama begitu ya. Itu yang saya sebut angka magic itu Pak Arif. Jadi jangan harus 74 gitu loh maksud saya, supaya kita bisa melihat bisa lebih bisa kurang. Jadi jangan mengorbankan kualitas hanya semata-mata supaya angkanya sama 74 gitu. Ya 74 itu bisa lebih referensi, bisa lebih dari 74 kalau ada sekolah yang cukup dianggap mampu, atau kalau dari 74 itu ada yang dianggap tidak punya komitmen gitu untuk melaksanakan, ya bisa di drop. Ya, makasih. Cukupnya yang vokasi, apakah masih ada dan terus akan berkoordinasi? Yang tadi yang PKBM juga sudah dicatat. Terima kasih Pak Bahar. Oh ya, silakan. Terima kasih kesempatan kedua. Sepakat dengan Pak Abdul bahwa di angka, kalau di kami ada 5 yang sudah dari direktorat dan 9. Kami memiliki data long list ini ada 1.673 SPNM. Kemudian sudah ditemukan long list yang memenuhi betul-betul memenuhi syarat ada 40 SPNF. Nah, kalau nanti misalnya 9 akan direkomendasikan tambahan 5 ke direktorat, saya kira nanti 40 yang siap juga itu menjadi korban. Kalau misalnya nanti ada fleksibilitas, nanti kami lapor segera. Data saat ini kami sudah siap dengan 40 SPNF yang memenuhi syarat itu. Ya, boleh ditambahkan asal baik, makasih. Aja. Ya, dan terakhir untuk tanggal-tanggal yang disepakati kami siap mendukung dan melaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal. Makasih, Pak. Ya, ada pertimbangan kekuatan kita juga untuk melakukan penguatan. Bisa banyak, tapi kalau nggak kuat ya jadi juga percuma. Jadi dua sisi, sebaik sekolahnya yang punya komitmen maupun kitanya juga punya kemampuan, dipertimbangkan dengan banyaknya sekali program-program prioritas. Terima kasih vokasi yang sudah menyampaikan. Terakhir GTK PG Pak Temu, kalau ada yang disampaikan beberapa hal berkaitan dengan tindak lanjut penguatan, monggo Pak Temu. Pak Temu, Pak Iwan, Pak yang lainnya. Saya dan nanti ada Pak Diriwan, Pak Diramadi, Pak Diparto, lengkap. Yang pertama kaitan dengan tindak lanjutnya, data yang sudah ada, secara teknis mungkin Pak ya. Kami cek apakah memang sekolah itu ada pengawasnya. Kalau tidak, berarti yang segera untuk kami sampaikan sudah diganti. Yang kedua, karena memang ada sasaran baru ini yang harus dilatih oleh kami untuk yang pengawas, tentunya mohon sekiranya nanti tim bisa duduk bareng antara BSKP maupun PDN Vokasi, karena akan ada intervensi juga oleh PDN Vokasi ke Pemda, supaya tidak tumpang tindih nanti tugas kewenangan perannya apa, dan apa yang dilaporkan oleh masing-masing tentunya perlu duduk bareng. Dan juga yang mungkin perlu mendapatkan gambaran juga ini Pak Kabadan, Pak SKM, Pak Sam, dengan adanya asesmen awal siswa dan juga tentunya apakah juga dilakukan oleh guru kepala sekolah, sehingga akan mengetahui kelompok atau kriteria dari masing-masing sekolah tersebut, di kriteria yang mana yang mungkin akan berbeda saat nanti penguatan atau pendampingannya. Nah, ini juga akan diinlainkan dengan apa yang harus dilakukan oleh pengawas, karena pengawas kan baru sekali dilakukan pelatihan. Ya mungkin juga belum tahu seperti apa kemarin pelatihan oleh guru kepala sekolahnya atau sebelumnya seperti apa, mungkin pengawas juga baru tanya-tanya di lapangan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita duduk bareng supaya inline apa yang dilakukan pelatihan untuk pengawas sekolahnya, dan juga mungkin yang akan dilakukan oleh Dijen PDM Vokasi untuk yang Pemdanya, terus pendampingan apa yang nanti akan dilakukan oleh pengawas, intinya kan
sesuai dengan gradasi dari masing-masing sekolah. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Nah, kaitan dengan sasaran yang umum, yang memang dengan adanya informasi dan juga evidensi yang ada, sasaran tentunya tidak seperti yang awal gitu, yang memang semuanya kemarin teranggarkan secara itu tadi kan salah satu shortlistnya adalah adanya guru TIK dan komputer. Sementara kan di PAUD itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, pada pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran mendalam untuk 1.200 orang guru. Ya, meliputi dari fasilitator nasional, daerah, PNF, guru TK, PAUD formal, PAUD non formal. Nah, sementara untuk KKA itu kemarin kita tidak melaksanakan itu, Pak. Karena memang amanatnya kan KKA tidak menyentuh PAUD. Itu. Sehingga mungkin ketika kita ingin mempersiapkan sekolah model pada aspek PM, mungkin sudah ada daya dukungnya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Ustadz Parto. Yang ya PAUD sudah menjalankan dan nanti akan ada sekolah model PM yang untuk di PAUD. Pak Iwan ada yang ingin disampaikan? Monggo. Yang di Zoom kalau ingin mencatatkan di catatan di kolom komentar dipersilakan. Monggo Pak Diriwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaban, Pak SKM, Bapak Ibu, Bapak Direktur dan semua yang hadir, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Satu, di pengalaman kemarin di Direktorat KSPS, kami melatih pengawas untuk TUT PM. Tetapi sampai di bawah itu tidak ada biaya pelatihan untuk pengawas. Sehingga kalau ada pelatihan itu tidak terstruktur untuk pengawas karena tidak ada biaya. Karena tusi kami tidak ada pelatihan, tapi TOT. Sehingga dimungkinkan untuk pendamping sekolah model itu pengawasnya mungkin belum tahu pembelajaran mendalam, sangat dimungkinkan. Itu berbeda dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kami TOT kepala sekolah, tetapi di bawah ada pembiayaan dari Boskin. Kepala sekolah mungkin, tapi pengawas sekolah tidak mungkin dibiayai. Sehingga mungkin ke depan kami harus menyiapkan pengawas bagaimana Pak Kaban tadi sampaikan. Walaupun hanya 1.000 ya, se-Indonesia. Walaupun hanya 1.000, kemarin belum ada. Saya kira bisa Pak. Jadi harus siapkan ulang untuk pengawas, baik untuk PM maupun coding KA. Gitu. Nah, ini pelatihannya bukan PM-nya, tapi pelatihan ini. Pendampingan sekolah. Untuk pendampingan. Tapi kalau dia belum tahu PM, dampingi PM kan juga harus tahu modal baru lagi itu yang PM-nya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa teranggarkan, memang ada pembiayaan untuk itu, baik melalui BGTK terutama, karena itu tusinya di BGTK. Mungkin saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak menggunakan kata semoga gimana, Pak? Kan kita tidak tahu ke depan yang terjadi. Oh ya. Terima kasih. Ya, insya Allah tuh 90%. Insya Allah. 99%. Okay. Pak, siapa lagi? Ada ingin menyampaikan GTKPG? Satu lagi, Pak ya. Pak Dirahmadi. Silakan. Pak. Silakan Pak. Oke, Matrun. Ada hal yang terlupakan tadi.
terkait dengan penjaminan mutu melibatkan pengawas pada sisi pelatihannya. Karena tadi secara data kita juga akan melibatkan SPNF, Satuan Pendidikan Non-Formal, maka tentu penilik juga perlu, Pak. Saya pikir untuk pada aspek penjaminan mutunya. Ya, karena akan melihat bagaimana pamong belajar, tutor dan sebagainya, PKBM, SKB, sehingga menilik penting. Itu Pak. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas sudah pakai Nasrul minallah nggak boleh menanggapi lagi loh Pak. Kalau pakai Nasrullah sudah paling akhir gitu. Sudah penutup banget itu kalau pakai Nasrul minallah. Iya. Iya, khotbah Jumat itu sudah khotbah kedua, nggak ada lagi khotbah lagi itu. Kalau sudah pakai Nasrul minallah. Itu kode supaya kita segera berakhir begitu itu. Iya betul. Ya Bapak Ibu cukup ya. Untuk GTK kita bisa paparan teknis nggak Pak yang kami sudah siapkan di paparannya Bu Lasmi tadi sih. Minta masukan sih sebenarnya Pak. Teknis ya? Yang tadi dipaparkan sih Pak di per ini lagi. Oh. Slide 19-20 aja. Itu intervensi yang akan dilakukan GTK. Oh, ya. Sudah tadi sudah dipaparkan kan 16? Ya, sudah sih, Pak. Oh iya. Ya maksudnya kalau ada tambahan selain yang dipaparkan oleh Bu Laksmi itu tadi, ada? Oh sudah, tadi yang disampaikan tadi. Saya kira cukup, Jeh. Tadi sudah sebelum ya. Kalau tadi kita diskusinya Oh, ya. sudah menyepakati bagaimana untuk keterlibatan pengawas, dan sebetulnya untuk sekolah-sekolah yang belum ada pengawasnya itu opsinya dua. Kita bisa ganti sekolahnya, atau sekolah di situ kita minta penugasannya pengawas. Nah, persoalannya kan kemudian seberapa sekolah itu memang kita ikhtiarkan untuk menjadi sekolah model. Jika kita berat ke sana, maka sebaiknya pendekatannya ya ada penugasan pengawas di sekolah tersebut, karena kita merasa yakin dan nyaman dengan sekolah itu sebagai model. Tetapi jika ada sekolah lain yang memang memungkinkan untuk dijadikan model dan sudah ada pengawasnya, ya kita ganti sekolahnya. Jadi ada dua opsi. Setelah ini kan tadi Pak Temu mengatakan Pak Abdu akan mengecek, timnya akan mengecek sekolah-sekolah. Nanti kita lihat sekolah-sekolah itu ada pengawasnya atau tidak. Tapi kira-kira kalau tadi yang 254 atau sampai berapa? 270 sekian sekolah tadi dianggap sekolah baik, saya kira kok ada pengawasnya. Dan nanti tinggal dilihat seberapa hasil pengecekan GTKPG. Oh ini ya Bu Medira tadi yang ingin Iya Pak. Ya. Sebenarnya saya izin yang nomor 2 Pak sebenarnya. Kalau yang nomor 1 memang tagihan kami untuk bootcamp Dirjen Juknis sendiri ya Pak di level GTK-nya. Nah kayak yang nomor BIMTEK ini Pak, ini kami mohon saran juga. Kan tadi ada masukan, apakah BIMTEK yang kami lakukan ini hanya untuk pengawas, atau karena kami kan direktorat jenjang nih Pak. Ada misalkan di tahap 1 254 sekolah model. Nah, otomatis kan kami akan bagi-bagi guru atau pendidik yang PAUD PNF di tempat Pak Parto misalkan. SD, SMP gurunya itu di tempat Pak Rahmadi. Kemudian PMPK-nya di tempat Pak Asga. Kemudian yang kepala sekolah, pengawas sekolahnya di tempat Pak Dir Iwan. Itu yang akan kami lakukan, kami panggil sekolah model ini, ada yang dari unsur guru, ada yang dari unsur kepala sekolah, ada yang dari unsur pengawasnya. Nah, itu yang sebelum mereka melaksanakan tugasnya sebagai sekolah model yang akan didampingi di poin 3, itu dulu yang kami rencananya akan lakukan. Ini juga mohon masukan, Pak. Ya. Jadi nggak hanya pengawas aja yang kita bidik semuanya, yang kita panggil. Kalau saya begini ya, karena GTK ini sekarang sedang melatih guru, kepala sekolah, kemudian pengawas ya untuk PM ini, iya kan? Walaupun Pak Iwan mengatakan tadi training of trainer ya, saya kira itu nggak masalah, jalan aja. Nah, tetapi untuk hal ini yang menjadi tugas sebenarnya itu adalah Dirjen PDM untuk perihal satuan pendidikan. Jadi nanti pada saat
implementasi sekolah model ini ya langsung saja di lapangan eksperimen di ruang kelas menjadi tanggung jawab guru dan diawasi oleh pengawas. Jadi tidak usah dilatih lagi guru-guru yang ada di sekolah model karena sudah melakukan yang lain. Jangan double training. Dan training yang akan kita maksud itu adalah teacher experimental training kan tadi. Yang dilatihnya itu adalah pengawas saja. Pengawas yang harus menjadi perhatian di Dijen GTK untuk memaksimalkan pengawas di dalam mengawasi proses berlangsungnya pembelajaran. Nanti kalau dilatih lagi, waduh, waktunya kapan mereka eksperimennya? Izin Prof, izin ya Prof, diskusi mungkin. Untuk sekolah model ini kan memang mereka ini sudah dilatih PM. Ya. Sudah. Sebelum mereka melakukannya di sekolah masing-masing itu kan mereka harus disampaikan apa sih sekolah model itu, Nah, itu tentang bagian sekolah Dirjen PDM. sekolah model. Yang manggil Dirjen PDM, Pak. Dirjen PDM itu yang menskenariokan tentang manajemen dari sekolah model di setiap satuan pendidikan. Oh, jadi PDM akan memanggil guru, akan memanggil kepala sekolah. Skemanya tidak harus dipanggil. Karena kalau skemanya dipanggil ya berarti pelatihan yang kedua. Nanti pelatihan nggak tahu skenario PDM selesai, seperti apa di dalam manajemen sekolah model ini. Makanya kita habis ini perlu duduk bareng semua untuk mempertajam kembali rencana kita ini supaya nanti lebih teknis untuk dipraktekkan di tahun ini. Ya. Jadi tidak hanya pertemuan sekarang, setelah ini mungkin tim intinya itu harus segera kumpul masing-masing unit utama untuk membicarakan the next step-nya seperti apa. Ya, jadi setelah ini memang harus ada pertemuan lebih lanjut, menerjemahkan masing-masing tadi yang sudah ada di panduan ini untuk apa yang akan dilakukan, kebutuhan bagaimana implementasi PM ini di sekolah. Dan ketika di rapat dengan TPPM itu kan juga sudah muncul kan pelaksanaannya dan melihatnya di sekolah. Jadi model-model pembelajaran yang lebih aplikatif dan kita pantau bagaimana PM ini dilaksanakan di satuan pendidikan paling tidak di awal yang tadi sudah ada 254, 270 ya tadi. 254 gitu yang direktorat itu sudah ada. Dan nanti setelah sosialisasi tadi mintanya Pak Dana, masing-masing unit utama juga ikut yang pada tanggal 8, 9 dan 12 itu. Jadi minta arahannya Prof. Tony, setelah ini ada pertemuan tim lintas unit lagi untuk membahas bagaimana masing-masing agar bisa lebih konkret penerapan di sekolahan. Kalau keseluruhan sih nanti akan ada 1.000 kurang lebih 1.000 sekolah implementasi pembelajaran mendalam gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya untuk ini dan setelah ini monggo untuk ditindaklanjuti secara teknis.